Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CASN P3K dengan materi sosiokultural. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Anda mendapati salah seorang rekan kerja yang bersikap sangat tegas. Ketegasan itu diekspresikan dalam bentuk ancaman bagi karyawan yang memiliki motivasi rendah dalam bekerja. Sikap Anda terhadap hal tersebut: A. Sangat tidak setuju meskipun tujuannya baik. B. Tidak setuju meskipun tujuannya baik. C. Cukup setuju karena tujuannya baik. D. Setuju dengan kegiatan belajar tersebut. E. Biasa saja karena setiap guru punya cara sendiri. Jawabannya adalah A. Sangat tidak setuju meskipun tujuannya baik. Kita lihat pembahasannya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemauan dan sikap Anda dalam membantu orang lain tanpa harus dengan memberi ancaman. Dan inilah skor jawabannya. Next. Soal nomor 2. Terdapat dugaan tindakan asusila di kantor Anda bekerja yang dilakukan oleh oknum arsiparis terhadap salah seorang tamu. Maka sikap Anda: A. Membahas bersama pihak internal kantor dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. C. Memanggil arsiparis dan tamu tersebut sebagai bentuk klarifikasi. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum. E. Membiarkan peristiwa mereda dan tidak memalukan pihak kantor. Jawabannya adalah A. Membahas bersama pihak internal kantor dan segera menemukan solusinya. Kita lihat pembahasannya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda dalam membantu tempat kerja Anda untuk menyelesaikan masalah asusila. Dan inilah skor jawabannya. Next. Soal nomor 3. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang sepuluhan antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. B. Meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian depan Anda. C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. D. Antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. E. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Jawabannya adalah C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Kita lihat pembahasannya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda dalam kepedulian terhadap orang lain. Tidak acuh tak acuh, mempunyai empati dapat Anda lakukan dengan cara bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik. Dan inilah skor jawabannya. Next. Soal nomor 4. Suatu hari, saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke mall bersama untuk menonton bioskop. Saya dan seorang teman saya sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Namun, ada dari 2 orang teman saya yang datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu seorang ibu-ibu yang keserempet mobil dan si pengemudi mobil tersebut meninggalkannya begitu saja. Maka yang akan saya lakukan adalah A. Menyuruh mereka pulang saja karena sudah tidak bisa menepati janji dan menghargai waktu orang lain. B. Menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. C. Memberitahu mereka bahwa lain kali mereka tidak akan ditunggu. Jika tidak, berikan kabar sama sekali. D. Merasa kesal dan kecewa karena sudah menunggu lama dan menyuruh mereka pulang saja dan langsung ke perpustakaan. E. Mengajak mereka ke mall dan menonton bioskop untuk melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Jawabannya adalah B. Menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. Kita lihat pembahasannya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda dalam kepedulian dan empati terhadap orang lain. Tidak menganggap acuh setiap orang, memahami kondisi orang lain, teman yang sedang terkena musibah. Dan inilah skor jawabannya. Next. Soal nomor 5. Sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawannya. Jangan hanya menuntut untuk bekerja cepat, tepat, tapi juga mengerti permasalahan dari karyawan.
contohnya saja seperti isu keluarga atau keuangan bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja sehingga membuat kinerja menurun. Harusnya A. Membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. B. Perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan. C. Memberikan bonus pada karyawan yang berkinerja bagus. D. Meminta setiap pimpinan divisi mau membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan. E. Memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di perusahaan. Jawabannya adalah A. Membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. Kita lihat pembahasannya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap kita harus peka dan peduli terhadap permasalahan orang dan berempati. Jika membantu, maka lakukanlah. Seperti kasus di atas, dengan diadakannya pinjaman karyawan akan membantu mereka dan mereka juga akan lebih bekerja dengan fokus. Dan inilah skor jawabannya. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar ibunya orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ini bahas, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.